Bertemu lagi kita di channel ini untuk belajar lagi dan mendalami lagi firman Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan kita menantikan video pelajaran berikutnya. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai hak kesulungan. Nah, bila kita mendengar hak kesulungan pasti kita teringat akan suami istri, yaitu Ishak dan Ribka. Dan anak mereka yaitu Esau dan Yakub. Yakub dan Esau anak kembar Ishak menampilkan satu perbedaan yang menyolok, baik dalam tabiat dan juga dalam kehidupan mereka. Ketidaksamaan ini telah pun diramalkan oleh malaikat Allah sebelum melahirkan mereka. Dan siapa yang menerima hak kesulungan itu harus menjadi imam daripada keluarganya. Dan dari garis keturunannya itu, penebus dunia akan datang. Dengan kata lain, ada kewajiban-kewajiban yang tertanggung atas pemilik hak kesulungan itu. Oleh itu, pertanyaannya, apa saja kewajiban atau syarat-syarat yang tertanggung atas pemilik hak kesulungan itu? Apakah Esau dan Yakub tahu tentang hak kesulungan itu? Apa penyebab Esau memandang remeh hak kesulungan itu? Apakah Yakub ditakdirkan mendapatkan hak kesulungan itu? Dan apakah Yakub berdosa telah merebut hak kesulungan itu? Mari kita lihat beberapa fakta penting seputar kehidupan keluarga Ishak. Oleh itu, jangan kemana-mana karena pelajaran ini penting khususnya kita yang hidup di zaman ini. Mari kita tetap fokus dari awal agar kita mengerti jalan ceritanya. Dengan demikian kita akan mengerti kehendak Tuhan. Yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai buku rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Yakub dan Esau, anak kembar Ishak, menampilkan satu perbedaan yang menyolok, baik dalam tabiat dan juga dalam kehidupan. Ketidaksamaan ini telah diramalkan oleh malaikat Allah sebelum melahirkan mereka. Dalam menjawab doa Ribka dalam kesusahannya, ia mengumumkan bahwa dua orang anak laki-laki akan dikaruniakan kepadanya. Ia memaparkan kepadanya sejarah masa depan mereka, masing-masing akan menjadi seorang pemimpin dari satu bangsa yang kuat, tetapi yang satu akan lebih besar dari yang lain, dan yang bungsu akan lebih terkemuka. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Namun demikian, Esau adalah anak kesayangan bapaknya. Dalam pemandangan Ishak, Esau seorang gembala yang hidup tenang dan cinta damai. Dan Ishak ayahnya tertarik oleh keberanian dan semangat anak sulungnya itu, yang tanpa rasa takut telah menjelajahi gunung serta padang pasir. Ketika Esau kembali ke rumah dengan hasil buruannya untuk bapaknya, dan Esau membawa cerita-cerita yang menarik tentang hidup pertualangannya kepada ayahnya, dan ayahnya sangat kagum. Bagaimana pula dengan Yakub? Ibu mereka Ribka malah lebih menghargai sifat Yakub yang tabah, hemat serta pandangan yang jauh ke depan. Kasihnya yang dalam serta teguh dan perhatiannya yang terus-menerus serta lemah lembut membuatkan lebih banyak kebahagiaan terhadap ibunya daripada kebaikan Esau yang tidak menentu yang hanya sekali-kali saja.
Bagi Ribka, Yakub adalah anak yang lebih dekat ke hatinya. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, saya mau ajak kita melihat secara ringkas apa saja sifat atau sikap anak kembar Ishak ini, yaitu Esau dan Yakub. Mari lihat Esau. Esau memiliki sifat pemanjaan diri. Dia tidak tahan dengan hal yang mengekang hidupnya. Dia suka kebebasan yang buas. Bahkan sejak kecil dia suka memburu, dan kita tahu Ishak tertarik dengan keberanian dan semangat Esau. Bagaimana pula dengan Yakub? Yakub penuh dengan pemikiran. Dia rajin dan bertanggung jawab. Sentiasa memikirkan tentang masa depan. Merasa puas tinggal di rumah. Sibuk memelihara kawanan domba serta bercucuk tanam. Dan Ribka tertarik akan sifat Yakub yang tabah, hemat, dan memiliki pandangan jauh. Kita tahu bahwa janji yang diberikan kepada Abraham akan diteguhkan kepada anaknya dan dipegang oleh Ishak dan Ribka sebagai tujuan yang besar, kerinduan serta harapannya. Jadi dari ajaran ibu bapa mereka, Esau dan Yakub telah mengetahui akan janji-janji ini. Mereka telah diajar untuk menghargai hak kesulungan sebagai satu perkara yang amat penting. Karena hal itu mencakup bukan hanya warisan harta duniawi, tetapi juga keutamaan dalam hal yang rohani. Ia yang menerima hak kesulungan itu harus menjadi imam daripada keluarganya. Dan dari garis keturunannya itu, maka penebus dunia akan datang. Mengenai kewajiban atau syarat yang tertanggung ke atas pemilik hak kesulungan itu, Ishak telah pun memberitahukan kepada anak-anaknya tentang kesempatan-kesempatan dan syarat-syarat tertentu. Dan dengan jelas menyatakan bahwa Esau sebagai anak sulung adalah seorang yang berhak kepada hak kesulungan itu. Mari kita lihat apa saja kewajiban atau syarat tersebut. Pertama, yang mendapat hak kesulungan yang akan mewarisi berkat-berkatnya harus mengabdikan hidupnya kepada pelayanan akan Allah. Kedua, seperti Abraham, ia harus taat kepada tuntutan-tuntutan ilahi. Di dalam pernikahan, di dalam hubungan keluarga, di dalam kehidupan masyarakat, ia harus selalu menanyakan kehendak Allah. Ketiga, memiliki kehidupan dalam hal keagamaan. Tetapi Esau tidak suka kepada hidup bersifat pengabdian. Bahkan dia tidak mempunyai kecenderungan kepada hidup keagamaan. Tuntutan-tuntutan yang menyertai hak kesulungan dalam perkara rohani baginya merupakan satu kekangan yang tidak diingini bahkan dibencinya. Hukum Allah yang merupakan syarat perjanjian ilahi dengan Abraham malah dianggap oleh Esau sebagai satu beban perhambaan. Esau tidak mengkehendaki sesuatu selain hanya mengikuti kemauan hatinya. Ribka mengingat akan kata-kata malaikat dan ia dapat membaca dengan pandangan yang lebih jelas berbanding suaminya akan tabiat anak-anak mereka. Ribka merasa yakin bahwa pusaka perjanjian ilahi itu dimaksudkan bagi Yakub. Lalu ia mengatakan hal ini kepada Ishak suaminya tentang kata-kata malaikat itu. Tetapi Ishak tetap terpusat kepada diri anaknya yang sulung itu dan ia tidak tergoyahkan dalam maksudnya itu. Yakub telah belajar dari ibunya tentang pernyataan Allah bahwa hak kesulungan itu akan jatuh kepadanya. Dan ia dipenuhi oleh kerinduan yang tidak terkatakan untuk memperoleh kesempatan-kesempatan yang datang dari hak kesulungan itu. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. sahut Esau, Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? kata Yakub. Bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Untuk semangkuk kacang merah saja ia telah melepaskan hak kesulungannya itu. Sebenarnya ia boleh saja memperoleh makanan di dalam tenda bapaknya jika dia mau.
Dia telah mengorbankan perkara-perkara surga hanya untuk memperoleh perkara duniawi, untuk menukar satu masa depan yang gemilang dengan satu pemuasan diri yang hanya sementara saja. Dengan menyerahkan hak tersebut, Esau merasa lega karena ia berpendapat jalannya tidak terhalang lagi dari beban syarat hak kesulungan itu, dan ia sekarang bebas dapat berbuat apa saja kemauan sesuka hatinya. Dengan melakukan sesuka hatinya, Esau telah mengambil 2 orang istri dari bangsa Het, merupakan bangsa yang menyembah berhala, dan itu sangat memilukan hati Ishak dan Ribka. Esau telah melanggar salah satu syarat perjanjian yang melarang kawin campur antara umat pilihan dengan orang kafir. Namun demikian, Ishak masih tetap teguh dalam niatnya untuk menganugerahkan hak kesulungan itu kepada Esau. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan Basmak, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Tahun demi tahun berlalu, sampailah kepada saat di mana Ishak telah menjadi tua dan buta dan berharap akan segera mati, memutuskan bahwa ia tidak akan menunda lebih lama lagi untuk memberikan berkat-berkat itu ke atas diri anak sulungnya. Ishak menyadari adanya tentangan-tentangan dari Ribka dan Yakub. Oleh itu, ia berniat untuk mengadakan upacara yang hikmat itu secara diam-diam. Dan jika kita baca dalam Kejadian 27 ayat 1 hingga 4, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, maka dipanggillah Esau anak sulungnya pergi ke padang dan berburu untuk mendapatkan seekor binatang, dan menyuruh Esau mengolah makanan yang enak yang digemari Ishak supaya Ishak dapat makan, lalu memberkati Esau. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Ribka mengetahui niatnya itu. Ia percaya bahwa hal-hal ini bertentangan dengan apa yang dinyatakan Tuhan sebagai kehendaknya. Ishak berada dalam bahaya untuk mendatangkan murka ilahi dan menyisihkan anak bungsunya dari kedudukan yang telah ditetapkan Allah baginya. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Ribka lalu menceritakan kepada Yakub apa yang terjadi, dan Ribka berkata kepada Yakub, jika Yakub mengikuti petunjuk-petunjuk ibunya itu, maka ia akan memperolehi sebagaimana yang dijanjikan Allah. Sebelum Esau pulang dari memburu, Ribka dan Yakub pun melakukan penipuan mereka dengan mengambil kambing domba mereka, dan Ribka lah yang memasak untuk menjadi makanan enak bagi Ishak. Dan setelah masak, Yakub pun membawa makanan itu kepada ayahnya. Kejadian 27 ayat 25 hingga 27. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Ayat 26. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Ayat 27, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Yakub dan Ribka telah berhasil dalam maksud mereka, tetapi mereka hanya memperoleh penderitaan dan kesusahan oleh penipuan mereka itu. Perhatikan saudara-saudari, memang Allah telah menyatakan dan menetapkan bahwa Yakub harus menerima hak kesulungan itu, dan firman-Nya itu akan diwujudkan di dalam waktunya sendiri kalau saja mereka telah menunggu di dalam iman dan membiarkan Allah yang mengerjakannya bagi mereka. Waktu Tuhan bukan waktu manusia. Tidak lama setelah Yakub meninggalkan tenda bapaknya, Esau pun datang dan masuk membawa makanan hasil buruannya yang sudah masak. Sekalipun ia telah menjual hak kesulungannya oleh kerana semangkuk kacang merah, ia bertekad untuk memperoleh berkat-berkatnya tanpa mengindahkan tuntutan dari saudaranya.
Esau mendekati ayahnya, bangunlah katanya, dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Mendengar itu, Ishak jadi gemetar oleh karena rasa heran dan susah hati. Bapa yang tua dan buta itu menyadari bahwa ia telah tertipu. Maka pedihlah hati Esau karena Yakub telah 2 kali menipunya. Hak kesulungan telah dirampas dan kini dirampas pula berkat yang untuk Esau. Saudara dan saudari, sesungguhnya penipuan adalah perbuatan dosa. Walaupun Ribka dan Yakub berhasil menipu, tetapi akibat melakukan penipuan, mereka hanya memperolehi penderitaan, kesusahan, dan penipuan. Ribka menyesal akan nasihatnya yang salah dan menyebabkan perpisahan dengan anaknya. Yakub melarikan diri. Yakub merasa terhukum karena memusnahkan keluarganya. Dia berdosa terhadap papanya, terhadap Esau, dan terhadap Allah, serta mengakibatkan penyesalan seumur hidup. Bagaimana pula dengan Esau? Apa akibat memandang ringan terhadap hak kesulungan itu? Esau di dalam kitab suci disebut sebagai seorang yang fasik. Ia mewakili orang-orang yang meremehkan nilai tebusan yang diadakan oleh Kristus. Demi memperoleh perkara dunia, dia sanggup korbankan hak kesulungan itu. Ia tidak mempunyai jalan untuk mendapatkan kembali hak kesulungan itu. Hanya emosi dan nafsu sekarang bangkit dipenuhi tangisan, kepedihan hati, serta kemarahannya. Oleh karena sikapnya yang acuh tak acuh terhadap berkat serta tuntutan ilahi, Esau di dalam kitab suci disebut sebagai seorang yang fasik. Ia mewakili orang-orang yang meremehkan nilai tebusan yang diadakan oleh Kristus bagi mereka dan mau mengorbankan hak sebagai pewaris surga untuk memperoleh perkara-perkara duniawi yang akan binasa. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Banyak orang yang hidup untuk sekarang ini dan tidak mempedulikan masa depan, seperti Esau, dan mereka berseru, "Marilah kita makan dan minum, karena besok kita mati." Jangan melakukan tidak jujur dengan penipuan sebagaimana Ribka dan Yakub lakukan, oleh karena ketidaksabaran sehingga melakukan jalan pintas. Walaupun Allah sudah lebih dulu menyatakan bahwa Yakub harus menerima hak kesulungan itu bukanlah dilakukan dengan cara manusia dengan penipuan. Biarkan itu berlaku sesuai waktu Tuhan sendiri. Biarkan Allah yang mengerjakannya. Namun Alkitab mencatat Yakub menyadari dosanya dan telah bertobat sehingga Allah bersedia memberkati Yakub dan nyawanya pun tertolong. Boleh kita lihat dalam kitab Kejadian 32 ayat 22 hingga 30. Dan begitu pula juga Yakub dan Esau, kini mereka berbaik kembali. Boleh kita lihat dalam Kejadian 33 ayat 1 hingga 4. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.